Kalian ingat nggak apa yang sebenarnya terjadi sama Michael Jackson? Yuk kita coba bedah bareng salah satu misteri paling besar di zaman kita. Sebuah kejadian yang benar-benar mengguncang dunia. Dan sampai sekarang, jujur aja, lebih banyak pertanyaannya daripada jawabannya. Tanggal 25 Juni 2009. Cuma 3 kata. Raja Pop telah tiada. Dan 3 kata itu, wah, menyebar kayak api. Dari TV, ke SMS, kemana-mana. Benar-benar bikin shock seluruh dunia. Awalnya, siapa sih yang percaya? Rasanya mustahil banget kan? Coba diingat-ingat lagi hari itu. Mungkin kalian lagi kerja, atau lagi di jalan, semuanya biasa aja. Sampai, boom, satu berita mengubah segalanya. Awalnya pasti banyak yang mikir, ah ini hoax. Tapi ya gitu, dalam beberapa jam aja, kita semua harus nerima kenyataan pahit itu. Oke, sekarang kita lihat kronologinya ya. Sorenya itu, Michael masih penuh semangat latihan buat tur comeback-nya This Is It. Terus malamnya, dia ngeluh nggak bisa tidur. Ya, insomnia kronis gitu. Nah, besok paginya, dia ditemuin udah nggak sadarkan diri di rumah. Dan jam 2:26 siang, dia resmi dinyatakan meninggal. Gila kan? Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, setelah syoknya sedikit reda, akhirnya kan pihak berwenang ngeluarin cerita resminya tuh. Jadi apa sih sebenarnya versi resmi yang diterima publik soal tragedi ini? Yuk kita lihat. Penting banget buat kita paham tekanannya. Ini tuh bukan tur biasa loh. Konser di Sisit ini pertaruhan yang luar biasa besar. Bayangin, 50 pertunjukan, digadang-gadang sebagai comeback terbesar dalam sejarah musik. Jelas, semua mata di dunia tertuju ke dia. Nah, disinilah kontradiksinya kelihatan banget. Di depan kamera, di depan publik, dia kelihatan super energik, siap banget buat kembali. Tapi, di balik pintu tertutup, dia berjuang mati-matian ngelawan insomnia kronis. Sampai-sampai sangat bergantung sama bantuan medis cuma buat bisa tidur. Dan inilah kesimpulan resminya. Penyebab kematiannya adalah overdosis propofol. Propofol itu obat bius super kuat yang harusnya cuma dipakai di rumah sakit buat operasi, bukan di kamar tidur buat obat tidur. Gila kan? Dan obat ini dikasih sama dokter pribadinya, yang, akhirnya dibawa ke pengadilan. Oke, dokternya memang dihukum karena lalai. Tapi, buat banyak orang, cerita ini rasanya kok gancung ya? Kayak ada yang nggak beres. Kayak ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, dari sinilah celah-celah di cerita resmi mulai kelihatan. Pertanyaan paling dasarnya ini nih, kenapa propofol yang notabene obat bius buat operasi bisa-bisanya dipakai sebagai obat tidur di rumah? Ini kan aneh banget dan super bahaya. Kok bisa? Terus, soal pengawasan medisnya, itu juga aneh banget. Apa benar dokter pribadinya itu mantau kondisinya dengan benar? Prosedur yang dia pakai itu emang benar secara medis? Banyak yang ragu. Dan ini semua ngebawa kita ke pertanyaan puncaknya. Apa ini beneran cuma kecelakaan tragis karena kelalaian seorang dokter? Atau jangan-jangan ada hal lain yang sengaja ditutup-tutupi? Nah, karena banyak yang nggak puas sama jawaban resmi itu, muncullah lautan spekulasi. Sekarang kita bakal selami beberapa teori populer yang coba nawarin jawaban lain dari tragedi ini. Siap? Teorinya macam-macam banget loh. Ada yang bilang dia sebenarnya udah kelelahan, hancur sama tekanan tur yang gila-gilaan itu. Ada juga teori yang lebih gelap yang bilang dia dikorbankan sama industri hiburan demi uang. Tapi ada satu teori yang paling liar, paling unik, dan paling sering dibicarain. Dan inilah dia, teori yang paling fenomenal. Teori kalau Michael Jackson masih hidup. Idenya gini, dia sengaja merekayasa kematiannya sendiri buat kabur dari tekanan popularitas yang udah nggak tertahankan lagi. Buat yang percaya teori ini, setiap ada foto buram atau orang yang mirip banget sama MJ, itu dianggap bukti kalau dia berhasil kabur dan sekarang hidup tenang di suatu tempat. Gimana menurut kalian? Jadi kenapa sih, udah lebih dari 10 tahun berlalu, misteri ini kok kayaknya nggak pernah selesai? Jawabannya mungkin karena ini bukan sekedar soal kematian seorang selebriti. Ini udah jadi fenomena budaya yang ninggalin begitu banyak pertanyaan. Bener banget, kayak yang tertulis di sini. Kematian Michael Jackson itu lebih dari sekedar akhir dari seorang artis. Itu adalah momen di mana dunia seolah-olah berhenti sejenak. Momen jeda global buat kita semua mikir dan bertanya. Pada akhirnya, kita semua balik lagi ke satu pertanyaan utama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup itu? Mungkin kita nggak akan pernah tahu jawaban pastinya. Dan warisan sang Raja Pop bakal selamanya diselimuti misteri. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa yang sebenarnya terjadi?